salah satu kartu pertarungan tinju terbesar yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Februari 2025, juga menyajikan pertarungan kelas atas dari divisi welter super 154 pound atau 69,9 kg. Mantan juara dunia WBA kelas welter super Israil Madrimov akan menghadapi bintang muda Amerika Vergil Ortiz Jr. Laga ini akan mempertaruhkan gelar juara WBC interim kelas welter super yang saat ini dikuasai oleh Vergil Ortiz Jr. Vergil Ortiz merupakan petinju muda asal Texas yang diproyeksikan untuk menjadi superstar tinju selanjutnya. Ia dengan cepat naik ke puncak peringkat tinju dengan rekor profesional yang sempurna, 22 kemenangan tanpa kekalahan, termasuk 21 kemenangan KO. Dengan tinggi 180 cm dan jangkauan 188 cm, Ortiz mengombinasikan keunggulan fisik dengan gaya bertarung agresif yang luar biasa. Rasio KO-nya mencapai 95%, menunjukkan kekuatan pukulan yang mematikan. Gaya bertarungnya yang agresif terus menekan dengan jual beli pukulan tanpa henti membuatnya menjadi salah satu petarung favorit para fans tinju. Motivasinya yang kuat untuk mencari lawan berkualitas cukup terhambat di kelas welter 147 pound, di mana pada saat itu Terence Crawford masih menjadi penguasa tunggal dan politik tinju cukup membingungkan. Namun kali ini dengan adanya faktor Turki Al-Sheikh, jalan Vergil Ortiz untuk menargetkan petarung terkuat kembali terbuka. Turki Al-Sheikh sendiri pernah berpikir untuk mempertemukan Vergil Ortiz dengan Terence Crawford. Ortiz, if he do the job today, we want to see him against Crawford. Akan tetapi Crawford rupanya masih dirumorkan untuk bertarung menghadapi Saul Canelo Alvarez. Melihat hal tersebut, Vergil Ortiz tidak bisa hanya diam. Dia terus mencari lawan terbaik yang bisa didapatkan demi memuaskan tujuannya. Dan kini, Israil Madrimov, mantan juara dunia WBA kelas welter super, berada di hadapannya. We want to fight the best. I don't care who it is. We went from Bohachuk. We were going to fight Boots. That fell through. Now we're fighting Madrimov. I think I just want to be a throwback fighter. Like those fighters that we used to watch on HBO boxing. Those are the times right there. I want to be those HBO classic fights. That's the goal. Sang lawan Israil Madrimov merupakan petinju Uzbekistan, mantan juara dunia WBA kelas welter super 154 pound. Ia memiliki rekor 10 kemenangan dan 1 kekalahan, di mana 7 kemenangan ia peroleh melalui KO. Rekor profesionalnya mungkin tidak banyak, namun karir amatirnya cukup mengesankan, di mana dia mencatatkan 350 kemenangan dan 20 kekalahan. Selain memenangkan beberapa kejuaraan nasional, Madrimov juga meraih medali emas di Asian Games 2018 di Jakarta. Di kancah profesional, Madrimov berada satu tim dengan Murodjon Ahmad Alif, serta bersama rival Arthur Beterbiev, Dmitry Bivol. Dengan pengalaman amatir yang mengesankan, serta berada satu tim dengan salah satu petinju teknis terbaik, tentu Madrimov dipandang sebagai salah satu petinju elit. Hanya dengan 11 pertarungan, ia menyabet gelar juara dunia WBA kelas welter super 154 pound. Bahkan, ia mendapat julukan sebagai Mini Golovkin. Since he turned professional and he came out as one of the best amateurs from Uzbekistan, we have been waiting and praying for an opportunity for him to show his greatness. No one ever wanted to fight him. They called him the young mini Gennady Golovkin. In my opinion, potentially better. 154-pound wrecking machine. Not just with power and chin, with great movement, with great ring IQ. Sayangnya, Madrimov harus menerima satu-satunya kekalahan dalam catatan profesionalnya dalam waktu singkat. Ia menghadapi salah satu raja pound for pound, Terence Crawford. Madrimov memberikan perlawanan maksimal, meskipun pada akhirnya Madrimov harus mengakui keunggulan Crawford. Meskipun mengalami kekalahan, Madrimov masih dianggap sebagai petarung kelas atas dalam divisi ini. Kali ini, ia akan move on dan melanjutkan targetnya menghadapi salah satu petarung dengan gaya paling agresif,
sekaligus sang juara WBC interim kelas welter super yang belum terkalahkan, Vergil Ortiz Jr. Now His Excellency making big fight for all fighters for boxing. Big chance for me too, because I think this situation needed for fighter, and then of course let's go. Israil Madrimov memulai karir profesionalnya pada tahun 2018 dan dengan cepat dikenal karena gaya bertarungnya yang dinamis. Dengan tinggi 174 cm dan jangkauan 174 cm, Madrimov mungkin kalah secara fisik dibandingkan Vergil Ortiz. Akan tetapi, ia menutupi kekurangan itu dengan atletisme dan teknik yang cukup mumpuni. Menarik untuk menyaksikan bagaimana Madrimov menghadapi gaya bertarung dari Vergil Ortiz Jr. У каждого есть свой стиль, у меня тоже есть свой стиль, и мы отработаем на тренировке на этом против Virgil'ом такие техники, поэтому каждый свой стиль есть, поэтому у нас тоже есть своя стиль, как говорится. How do you beat Vergil Ortiz, Israel? Showing in fight, it's I think it's interesting fight. Satu hal sebagai catatan tambahan dalam pertarungan ini, Israil Madrimov dan Vergil Ortiz Jr. pernah melakukan sparring bersama. Sparring adalah sparring, akan tetapi tentu keduanya sudah sedikit mengenal dan memahami kemampuan satu sama lain menuju pertarungan sesungguhnya di atas ring tinju. Я слышал тоже, но у нас хороший спарринг был, опыт поменяли. Он хороший боксер, у него есть удар, темп. Я думаю, у нас был хороший спарринг, дружеский, да, так скажем. I mean, I learned a lot, and I'm sure he did too. We had some great sparrings. They were very exciting. It was fun being in that sparring session. You know, I knew exactly who he was. I knew what kind of fighter he was and what pedigree. People love watching him fight. I like watching him fight. So being in the same ring with him, just kind of learning, trading blows, it was cool. Pertarungan ini menghadirkan perbedaan gaya dan atribut yang menarik. Vergil Ortiz dikenal dengan agresi tanpa henti dan kekuatan pukulan yang luar biasa, seperti yang terlihat dari rasio KO-nya yang tinggi. Kemampuannya untuk mendekat dan memberikan pukulan keras telah membuat banyak lawannya kewalahan. Sebaliknya, Israil Madrimov dikenal karena kelincahan, gerakan unorthodox, dan keterampilan teknisnya. Dengan latar belakang karir amatir yang sukses, ia mampu beradaptasi dan menggunakan berbagai strategi di atas ring. Penampilannya melawan Terence Crawford, meskipun kalah, menunjukkan ketangguhan dan kemampuannya bersaing di level tertinggi. Pelatih dari Vergil Ortiz Jr., Robert Garcia, memberikan pandangannya tentang pertarungan ini. Vergil wants to challenge himself against the best, and that's why we're here. We're going to fight, that's why we're fighting Madrimov, because Madrimov is one of the best. He looked sensational against Crawford. Some people thought he actually beat Crawford. The fight was so close that, there was no doubt that Vergil, let's do it. Well, once they offered the fight, right away the team's like, let's do it. We don't need a voluntary title defense. We want to go in there against the best. He's a very well fighter. He fights good. He's a smart fighter. He's a good fighter. Smart in and out. Tries to counterpunch. He could go into war if he has to. He's just a full fighter. So we're expecting probably the best fight of the night. Pertarungan ini memiliki dampak besar bagi divisi welter super 154 pon atau 69,9 kg. Sabuk juara WBC dan WBO dikuasai oleh The Tower Inferno, Sebastian Fundora. Sabuk IBF dikuasai petinju Ceknya, Bahrom Murtazaliev. Sementara sabuk WBA dikuasai sang master, Terence Crawford. Jika Vergil Ortiz menang melawan Madrimov, maka Ortiz dapat memastikan jalan menuju perebutan gelar juara dunia.
membuat pertarungan klasik yang lain, dan mengukuhkan statusnya sebagai salah satu bintang utama dalam divisi ini. Di sisi lain, kemenangan bagi Israil Madrimov akan membuktikan bahwa ia masih menjadi ancaman serius di level elit, sekaligus berpeluang kembali merebut singgasananya. Melihat gaya bertarung dari keduanya, pertarungan ini bisa saja mencuri perhatian di malam terbesar tinju dunia tanggal 22 Februari mendatang. Well, this is going to be a classic fight for sure. You know, I feel like this fight has the potential to steal the night, and I'm very excited for it. I'm very motivated. You know, Madrimov is an elite fighter, and I'm excited to share the ring with him. Pertarungan ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian bagi kedua petinju, akan tetapi juga menjadi suguhan menarik bagi para penggemar tinju di seluruh dunia. Akankah kekuatan Ortiz menjadi penentu? Ataukah justru kecerdikan Madrimov yang membawa kemenangan? Semua mata akan tertuju pada Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi, saat dua petarung ini saling berhadapan dalam malam terbesar tinju dunia.